Yeay, semangat pagi Sobat Ngompres. Jumpa lagi di podcast SMK Negeri 1 Lumajang. Ngompres, ngobrol prestasi. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal permusikan ya. Yang suka musik, yang suka sama lagu-lagu, yang suka bikin cover, nih kita datangkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka ada vokalis dan ada pemain gitar. Oke, kita kenalan dulu sama yang tadi sudah bikin saya baper nih. Ya. Silakan. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Ya, nama saya Elois, saya alumni SMK 1 Lumajang. Iya, dulu jurusan apa? Dulu jurusan TKJ. TKJ, Ya, Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Lanjut. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Semangat pagi. Saya Aryan Harisancoko, saya mengajar jurusan Teknik Grafika di SMK Negeri 1 Lumajang. Selain guru, Bapak, panggilnya, tapi nggak pantas ya dipanggil Bapak, panggil Mas saja ya. Iya, terserah sudah. Jadi Mas Aryan ini selain mengajar juga Bermain musik. Iya. Keren loh, ya. Ya, menyalurkan hobi. Iya, itu memang hobi ya. Jadi sama juga ya, Elois memang dari dulu SMK dulu ya, memang Elois suka sama musik ya memang ya. Bakatnya di sana ya. Dulu waktu itu bandnya apa namanya? Kalau nggak salah. Bukan ya? Bukan. Kalingga kalau. Kalingga ya. Kalingga band itu ya. Waktu itu ada Elois dan teman-teman ya di situ sering menjuarai gitu ya kalau ada festival band di Lumajang ya. Ya. Oke, kenapa sih bulan ini kita ngangkat tema musik? Karena di bulan Maret nih ternyata banyak sekali hari-hari khususnya bidang seni ini diperingati di bulan Maret. Kalau di musik ini ada tanggal 9 Maret itu adalah Hari Musik Nasional. Kemudian ada Hari Dongeng, ada Hari Puisi, ada Hari Buku, ada Hari Teater, ada hari dicetuskannya Persatuan Artis Perfilman gitu. Jadi di bulan Maret ini adalah lengkap munculnya seni di sini. Bener nggak sih? Maksudnya apa yang tertuang di situ tuh bener nggak sih? Bulan Maret ini memang munculnya seni waktu itu. Menurut Elois gimana? Kalau dilihat dari fakta dan sejarah iya Bu. Cuman kalau untuk yang Hari Musik Nasional kemarin sepertinya masih mau dikaji lagi untuk penentuan tanggal lahirnya komposer Indonesia itu Wek Rudolf itu. Jadi ini masih dikaji ulang ya, tapi menurut kalau pada masa lahirnya itu dulu diperkirakan sekitar 9 Maret itu berarti kalau nasional tuh di Indonesia ya gitu. Kalau Mas Rian ini musiknya adalah musik yang aliran apa itu namanya underground. Iya. Nah, underground di bawah ground itu bawah tanah. Ground tanah ya. Apa di bawah tanah. Kenapa dinamai musik underground nih? Kenapa? Ya, sejarahnya dulu sih kalau saya baca di Wikipedia dan buku-buku yang lain, underground itu pertama kali diadakan di luar negeri itu karena diadakan di bawah tanah. Di bawah tanah. Ya. Waktu itu pencetus heavy metal itu ya. Ya. Pada tahun 1960. Iya, sekitar 1960 itu band-band punk pertama, Bu. Punk itu ya. Kemudian punk, terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman muncullah genre-genre yang baru. Genre-genre yang baru gitu. Jadi awalnya adalah itu pencetusnya ya. Kemudian di tahun 60 tapi belum sah musik yang benar-benar underground yang underground seperti sekarang ya kan. Iya, karena mungkin dari perkembangan segi alat musik juga berbeda, terus di perkembangan ya di orang-orangnya dulu juga berbeda kan gitu. Iya, semakin berkembang ya semakin berkembang pola pikirnya gitu. Iya, jadi kita manusia
setiap detik pun kita akan berubah ya. Iya. Jadi kalau misalnya oh ternyata ada temuan asik nih gitu, akhirnya ditemuin lagi kan gitu ya. Jadi awalnya memang dimulai pada tahun 60 ya musik 60-an, itu ya, iya. underground, kemudian yang dicetuskan oleh heavy metal ya waktu itu. Waktu itu kalau band pertama sih lebih condong ke punk Bu, kayak si band dari Amerika itu Minor Threat itu juga punk hardcore dia. Itu juga pertama kali dia mencetuskan Strike Edge itu masyarakat atau kalangan-kalangan muda yang tidak di bawah umur karena acaranya itu di bawah tanah dan di kafe bawah tanah yang didominasi ya karena di sana ada minuman-minuman gitu, karena di bawah umur jadi tangannya disilang. Oh gitu. Kenapa tuh kok disilang Ya, itu? yang tangannya disilang itu berarti tidak minum, tidak merokok. Oh tidak boleh gitu ya, syaratnya boleh masuk, boleh ikut acara itu asalkan tidak boleh Minum tidak dan merokok karena Iya, masih di bawah di umur bawah gitu. umur. Karena memang di luar kan memang legal seperti itu kan ya. Jadi walaupun mereka orang-orang yang kalau yang setahu saya sih ya, orang yang mungkin awam seperti saya gitu, pastinya kan musik apa sih kan gitu, pasti mengira orang-orang yang seperti itu akan arahnya ke sana ya, ke sana itu tadi. Tapi ternyata mereka juga menghargai, juga Iya, tahu gitu. tahu. Ketika usia di bawah umur dia juga tidak membolehkan gitu ya. Berarti itu kan masih mempunyai sisi kemanusiaan. Sisi positif lah. Ya, sisi Iya, positif iya. juga, iya. Jadi sebuah budaya sih sebetulnya, kayak Strike Edge itu atau positif hardcore. Kalau anak-anak zaman sekarang sih bilangnya positif hardcore karena memang vegetarian Bu. Oh jadi vegetarian. Termasuk Mas Rian juga vegetarian. Saya omnivora Bu. Kirain juga vegetarian gitu, jadi nggak makan daging ya. Omnivora kalau saya Bu. Oh apa aja ya? Iya, apa Wah saja. bahaya. Jangan dimakan ya. Tapi saya tidak makan teman. Oh iya. Janganlah makan teman, itu yang berbahaya. Iya. Oke lanjut. Setelah sejarah sedikit ya, kita kulik underground. Nah, saya beralih ke kalau Kak Elois ini klasik ya. Sekarang lebih ke klasik. Kalau yang waktu masih sekolah itu musiknya pop rock kan? Iya, Iya pop rock. Sekarang lebih memilih ketika kuliah di mana? Saya kuliah di Institut Seni Indonesia. Wah keren, SMK Negeri 1 Lumajang bisa tembus dan kuliah di Institut Seni Indonesia. Ini impian semua orang yang mempunyai bakat seni loh, kepingin sekolah di situ. Bener ini, keren Kak Elois. Kenapa nih kok milih musik klasik gitu? Jadi saya cerita flashback dulu. Memang dulu di SMK kan band-bandan gitu kan. Band-bandan namanya. Pak Mas Rian juga dulu band-bandan. Iya. Terus ada banyak festival. Terus dari itu banyak pengaruh-pengaruh influence musik rock. Terus kalau dari keluarga sendiri, bapak saya tuh seneng dengerin God Bless. God Bless, ya. Power metal. Grup band legendaris. Iya, yang lagunya tidak usang dimakan waktu. Iya. Tetap enak didengerin. Ya, abadi. Dari situ terus akhirnya mau masuk kuliah itu dihadapkan dengan pilihan. Iya, Waktu betul. itu diisi Pilihannya apa tuh? ada kalau di musik tuh kita masuknya mau ke klasik apa ke pop jazz. Pop jazz. Ya. Oh, gitu. Waktu itu saya pilihnya ambil klasik. Ambil klasik. Ya. Kenapa alasannya kok milih klasik? Nah, karena itu saya ini sih mau masuk ke pop jazz dulu nggak tahu. Saya pikir pop jazz itu jazz standar, yang pure jazz seperti itu. Saya tidak ada basic di jazz gitu-gitu. Benar. Jadi saya pikirnya waktu itu ambil ini aja Kayaknya deh. sulit deh gitu Sulit bikinnya. kayaknya ya. Ambil gitar klasik aja deh ininya. Akhirnya dulu sempat 2 kali gagal saya tes Bu. Oh, ikut tes diisi Ya, 2 kali 2 kali gagal. Ini yang ketiga, Pak. Yang ketiga baru masuk saya di tahun keduanya baru masuk. Lalu bimbingan sama dosen di situ
fix ambil gitar klasik gitu. Dan masuk ke, kalau musiknya kan jurusannya dibagi lagi di situ. Saya ambilnya ke prodi penciptaan musiknya. Gitu. Lebih ke pencipta ya. Gitu. Tapi di situ juga belajar semua ya. Untuk alat musiknya apa nih, Kak Lois? Fokusnya istilahnya ada mayor sama minor ya. Kalau mayornya saya di gitar klasik, instrumen utamanya, minat utamanya. Kalau instrumen komplementernya itu di luar anak piano, itu wajib untuk mengambil piano klasik. Jadi Kak Elois juga bisa main piano dong? Ya sedikit-sedikit. Ya, sayangnya kita nggak nyediain ya kapan-kapan gitu ya. Kita ada gitu Kak piano, Kak Elois main gitu. Mas Aryan yang nyanyi gitu. Ya, kan vokalis nih. Iya, kalau pelopor musik klasik nih ya, yang banyak orang tahu nih adalah Mozart, Beethoven ya, padahal banyak sekali ya sebenarnya. Johannes Sebastian itu ya banyak sekali ya sebenarnya. Cuman yang hanya dikenal orang ini itu adalah Mozart banyaknya gitu. Menurut Kak Elois, siapa saja sih sebenarnya pelopornya musik klasik Indonesia aja deh? Banyak sih kalau komposer Indonesia, komponis Ismail Marzuki. Iya, Ismail Marzuki ya termasuk. Mukhtar Embut. Oh iya, Mukhtar. Terus Wek Rudolf Supratman. Iya, itu termasuk ya pencipta lagu Indonesia Raya. Terus ada lagi pemain violin virtuoso. Aduh lupa saya namanya. Itu juga dipelajari ya di mana, di perkuliahan gitu? Ya ada di sejarah musik juga. Gitu, pasti ada ya sejarahnya musik, jadi harus tahu siapa sih pelopornya kan gitu dah. Pada masa perkembangannya, kalau misalnya di underground tadi kan di era 60-an, era 70-an, era 80-an, era 90-an, kemudian era 2000-an itu selalu ada perkembangan nih kan ya, selalu ada perkembangan. Gimana kalau musik klasik itu ada nggak sih gitu? Iya sama, karena musik itu kan dari zaman ke zaman selalu berkembang. Selalu beda. Biasanya yang membuat perbedaan tuh apanya? Kalau menurut Mas Rian tadi adalah dari alat musiknya ya Mas Rian. Satu terus kemudian itu. Yang kedua dari kualitas musik dari pasti. kualitas musiknya. Nah, kalau musik klasik? Kalau musik klasik sendiri tuh sebenarnya dibagi dalam beberapa periode. Dari zaman Yunani, dari yang fungsi tujuan musiknya untuk ritual, alat-alatnya mungkin menggunakan akapela atau tepuk tangan, terus berkembang ke zaman klasik akhirnya. Sebelum klasik ada zaman barok. Pionirnya Johannes Sebastian Bach, terus ke zaman klasik, romantik, sampai impresionis, sampai zaman sekarang modern ini. Yang membedakan dari segi komposisi, tiap komposer di zaman itu tuh punya karakter masing-masing, Bu. Dari zaman barok, kentalnya itu dengan teknik komposisi counterpoint atau kontrapung. Kontrapung itu seni merangkai nada dengan cara line melodinya itu berlawanan. Ada pergerakan kontrari. Gitu ya. Jadi beda. Kalau sekarang itu dipakai enggak ya? Masih, Bu. Masih juga ya. Untuk ini ya, untuk apa? Untuk variasi ya. Sama kan Mas Rian ya. Kalau underground juga gitu. Sama. Yang era dulu pun juga tetap dipakai untuk variasi ya, untuk biar variasi. lebih keren gitu ya, lebih. Ya kita tidak meninggalkan akar sih sebetulnya, Bu. Akar musik itu tetap kita pakai, cuma kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi saja. kan tiap generasi ini kan pasti beda-beda selera kan ya. Beda selera dalam artian kalau memang zamannya anak-anak dulu itu suka yang musik rock gitu. Zaman saya masih kecil tuh sukanya musik rock, nggak mau musik yang dangdut. Nah, kalau generasi yang sekarang ini lebih suka yang musik-musik koplo kayak gitu loh. Suka yang musik-musik dangdut yang alirannya agak yang
bisa buat goyang lah gitu, kayak misalnya sekarang lagi di TikTok nih ya gitu. Jadi itu generasi yang sekarang gitu. Tapi untuk Mas Rian dan Kak Elois ini lebih tetap konstan ya, tetap maksudnya Ya tetap konsisten lah. konsisten. Tetap aja deh, Kak. Iya. Misalnya aku ya udah suka Iya. underground ya udah kan gitu ya. Iya. Kalau kamu mau kalau sekarang lagi kekinian yang ini ya biar saja gitu. Kayaknya itu lebih ini ya, lebih puas ya, karena musik itu adalah kepuasan batin masing-masing ya kan. Masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan, Budi. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya kalau saya suka yang lebih musik yang apa aja sih gitu. Saya bebas apa saja asalkan enak didengar gitu. Menurut saya bagus gitu aja. Nah, beda kalau orang musik kan ya, memang ahlinya ini. Nah, ini pertanyaan pribadi sih ya. Kenapa sih orang seni itu kebanyakan identik dengan rambut gondrong? Kalau Mas Rian nggak berani gondrong karena di sini. Seandainya di luar, Tapi nggak tahu juga sih, kita bongkar rahasianya nih sekarang nih. Kenapa? Kalau menurut saya sih penampilan itu nomor kesekian, Bu. Kalau saya pribadi. Tapi kalau untuk yang lain saya tidak tahu ya. Kalau saya sendiri lebih mengikuti apa yang saya inginkan. Maksudnya, oh aku pantas yang ini gitu. Saya lebih pantas seperti ini. Terus biasanya kalau orang suka musik underground itu biasanya bertato nih. Bertato. Coba ada tatonya nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Ya kembali lagi. Kenapa tidak bertato? Kenapa nggak gondrong gitu? Gini, kalau saya sendiri pribadi ya, saya tidak bisa mengaitkan dengan teman-teman saya yang lain atau rekan-rekan saya yang lain ya. Masalah penampilan, masalah tato, masalah rambut itu kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Iya. Tujuannya mereka bertato, mungkin mereka ingin menghargai seni, ya itu hak mereka. Kenapa kamu main musik metal tapi kamu nggak bertato? Lah itu kan hak saya. Saya kan main musiknya. Ya bukan menonjolkan penampilan saya harus begini loh saya dikatakan metal. Tapi kan biar terlihat keren gitu. Ya keren kan dalam apa sudut pandang masing-masing manusia kan nggak sama, Bu. Gitu ya. Iya. Kadang orang bertato itu seksi loh, Mas Rian. Iya, mungkin menurut Bu Dewi seperti itu ya. Tapi kalau saya sih di tubuhnya ada lukisan gitu, iya, keren kalau gitu. saya sendiri pribadi memang suka lihat anak-anak bertato, api gitu. Tapi saya sendiri nggak kepingin gitu. Ya mungkin memang nggak kepingin apa karena Mas Rian ada di instansi pendidikan. Ya memang nggak kepingin. Oh memang nggak ya, memang sudah dari dalam. Iya memang sudah hati, dari. memang Iya. Penampilan nantilah gitu. Iya. Yang penting berkarya dulu. Berkarya, Iya. good, keren. Kalau Kak Elois nih rambutnya gondrong nih. jadi kenapa gondrong gitu? Betul. Kenapa sih identik gondrong gitu loh? Sama sih, subjektif sih, nggak semua sama harus identik gondrong. Cuman kalau saya sendiri karena memang dulu sih awalnya tuh karena suka lihat band-band apa hairband, glam rock gitu-gitu kan rambutnya keren-keren tuh. Kalau saya melihatnya, sangar kira ini. Sih. dan terinspirasi dari situ. Terus kebetulan sama keluarga, sama orang tua, sama ayah malah boleh ya. Gondrong ayah. Jadi gini, ketika lihat kalau dulu memang Kak Elois ketika jadi siswa dulu kan memang rambutnya ya pendek ya gitu. Waktu udah lulus pas kuliah diisi, kemudian ketemu di jalan, wah sekarang gondrong ya gitu. Tapi apa, ambil musik, oh iya pantes sih gitu. Pantes, kenapa bilang pantes? Karena memang orang seni itu memang identik kayak gitu gondrong. Tapi keren kok, lebih keren, lebih maco, Iya. lebih apa ya? Lebih beda dari yang lain gitu ya. Mungkin kalau orang gondrong itu ini Mas Rian lebih beda dari yang lain gitu. Iya. Ada apa ya namanya ya? Oh ini si ini nih gitu punya ciri khas gitu ya, kan gitu ya. Memang apa ya?
kalau kita bicara penampilan Bu ya, kenapa anak-anak underground, kenapa anak punk berpenampilan seperti itu ada maksud dan tujuannya sebetulnya. Iya. Ya mereka itu sebetulnya menghargai kemerdekaan untuk dirinya sendiri. Apakah orang bisa menerima dengan kondisi saya yang seperti ini, dengan pilihan saya yang seperti ini? Sebetulnya seperti itu. Iya, kalau itu sih Tujuan pilihan utamanya, sih. iya. Pilihan sih. Iya. Maksudnya kita tidak bisa membatasi orang Iya. mau gimana. Itu kan haknya Hak prioritas masing-masing. kan, ya. Iya. Saya kepingin sih kalau tadi Kak Elois sudah sudah main gitar gitu. Bisa nggak Kak Elois ngiringin Mas Rian ini? Misalnya Mas Rian ini vokalnya kayak apa sih underground gitu. Kan gitu. Kan nih Sobat Ngompres pasti penasaran. Oh ternyata Pak Rian guru grafika. Nah gitu loh. Coba. Lagunya apa ya Pak ya? Terserah sudah apa? Apa ya? Kalau saya sih lagu underground kurang tahu, kurang banyak referensinya. Nah itu soalnya. Pak Rian nyanyi aja gitu. Kalau sudah pemusik ini pasti nanti bisa deh. Saya mengikuti aja apa bagaimana ya Lois? Mas iya. Elois ngikutin Mas Rian ya. Iya. Bisa gitu aja. Mas Rian ini dulu, keluarin dulu. Saya kan penasaran. Saya kalau lihat story-nya itu, keren ternyata gitu. Saya bingung Bu kalau apa ya? Kalau tiba-tiba suruh nyanyi tapi nggak ada musiknya. Oh gitu ya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Terus teriak-teriak sendiri. Kecuali kalau nyanyi biasa kan bisa Bu. Karena Kalau nyanyi biasa, tapi memang gini. alirannya underground nggak bisa ya? Ya coba. Dikejar terus. Nah kan ini kepo Sobat Ngompres kepo dong, harus Iya, dong. iya. Apa ya Lois? Apa Pak? Eh, Bahasa Inggris gitu-gitu. Metallica aja. Metallica. Nah saya suka nih Metallica nih. Yang apa? Entertainment ya. Gimana Pak? Sobat Ngompres ini spontanitas loh ya, nggak ada latihan, nggak ada briefing terlebih dahulu karena mereka sudah profesional ya. Oh, ya. Wow. Udah Bu. Oh, masa cuma gitu? Keren loh. Saya awalnya nggak suka sih, nah gitu. Tapi lihat Mas Rian yang nyanyi kok enak ya ternyata. Ya kapan-kapan ikut saya latihan. Oh gitu. Makanya saya kemarin nawalin vokalis, mau dong jadi vokalis. Ternyata nggak sama alirannya. Nah saya koplo ya. Oke, kita ngobrol soal musik lagi ya. Selain vokal ya, nih Mas Rian ini bisa juga main musik apa enggak? Maksudnya yang ala undergroundan? Nggak bisa. Enggak bisa, memang khusus di vokal ya? Iya. Awalnya Kalau tuh gitar-gitar biasa sih bisa, tapi ya dikit-dikit gitu. Iya, tapi memang ini dari bakat dari kecil ya Mas Rian ya? Mulai kapan nih? Kalau saya mulai suka musik underground itu mulai SMP Bu sebetulnya. Mulai SMP. Ya. Memang usia situ sukanya Iya, musik-musik tahun ke sana. 2002. Saya diracun sama kakak saya sih sebetulnya, kakak sepupu sih. Oh, kakak sebetulnya. sepupu. Iya, kebetulan saya nginep di rumah kakak sepupu saya. Terus kan ada tape waktu dulu itu kan tape Bu, ya nggak ada VCD Iya, ya. betul. Tape, terus banyak kaset di sana. Saya tanya, "Ki kaset apa Mas?" Metallica Iya. gitu. Ini kaset apa Mas? Ya wocon. Kok Iron Maiden? Apa Iron Maiden? Kok gambarnya serem-serem gitu? Saya tanya. Ya setelan. Saya putar Bu. Saya putar. Kok ini sih Mas? Nggak kena dirungokno. Iya. Ya dirungokno bala-baling kalau suwi-suwi iso dirungokno di kono ono teke gitu. Di situ ada teksnya gitu. Iya gitu. Oh, ono anune Mas ya ono lirike lho. Iku ono teke wocon gitu.
Terus saya baca, oh Noteki. Saya terjemahkan dengan kamus waktu itu Bu ya, nggak ada Google Translate kan waktu itu ya. Saya juga nggak punya HP. Pakai kamus opo artine gitu kan ya. Saya terjemahkan satu-satu. Oh, artine ternyata. Terus ke band-band lokal kayak waktu itu saya pertama kali lihat dengar kaset kompilasi band underground Indonesia itu apa ya? Lupa saya judulnya. Itu kali pertama ya? Iya, kali pertama. Kali pertama saya dengerin itu, oh, iki Indonesia tok gitu kata kakak saya. Band ini kok jenenge meden-meden ini. Di situ ada band Jasad, ada yang saya ingat waktu Ada itu. Jahanam. Ada Jasad, ada Tengkorak, terus ada band dari Malang itu Rotten Corpse. Terus apa lagi ya? Lupa saya. Itu saya dengarkan judul-judulnya pun juga serem-serem kok, judulnya serem-serem gini. Terus saya samakan dengan kaset-kaset yang di luar negeri juga sama ternyata. Oh, iki ta gitu ternyata. Ya, Kalau misalnya ada Jahanam namanya ya, Tengkorak apalagi itu. Orang kan pasti kalau melihat kenapa sih namanya itu harus yang serem-serem gitu. Kenapa nggak Senja gitu namanya? Sebetulnya pemilihan nama kalau menurut saya Bu ya disesuaikan dengan genrenya. Dengan alirannya ya. Iya, genrenya karena metal sendiri pun masih dibagi dengan berbagai sub-sub. Metal tidak hanya heavy metal tapi masih dibagi lagi, ada metalcore, ada deathcore, terus ada greencore, ada technical death metal, ada melodic death metal, ada death metal pure, ada pure metal, masih banyak lagi gitu. Iya, kalau Mas Rian lebih kemana? Apa memvariasi dari semua itu atau lebih ke khususnya? Ke khususnya, kalau kebetulan band saya ini genrenya metalcore Bu. Cuma di dalamnya ini orang-orangnya ya influence-nya lah. Ya, yang disukai itu bandnya beda-beda. Kayak saya sendiri misalnya, saya sendiri suka Lamb of God, terus Metallica, Slayer kan gitu. Terus dari gitaris saya itu suka band apa gitu. Itu kita kolaborasikan jadi satu tapi tetap dalam subgenre metalcore. Kalau yang saya tahu ya, kalau yang Metallica nih memang nggak asing ya, maksudnya saya juga masih suka sering waktu dulu, kalau sekarang nggak. Dulu masih suka dengerin Metallica gitu. Kalau misalnya ada, saya alih ke ini dulu, klasik dulu. Iya. Kalau di klasik sama kan ya, jadi misalnya sama seperti tadi itu kan ya, kalau klasik itu lebih ke bahwa yang setahu saya nih, bahwa musik klasik itu ketika ibu hamil, terus menerus ini bayinya diperdengarkan musik klasik, itu nanti ketika lahir pada perkembangan otaknya ini anaknya bisa menjadi cerdas. Itu yang setahu saya ya. Jadi untuk sama nggak sih seperti musik underground tadi, ada aliran ada beda-beda, subgendernya ada apa enggak sih? Lebih ke ini sih Bu, gaya komposisinya. Gaya komposisi ya, lebih ke sana ya. Jadi kalau misalkan kayak di zaman barok gitu, dia ada macam-macam bentuk komposisi. Ada fuga, ada alemandi, ada bore, terus macam-macam lah. Biasanya ada musik untuk tarian sendiri, dan tujuannya masing-masing. Ada namanya istilahnya musik absolut sama musik programatik gitu kalau di musik klasik gitu. Kalau musik absolut pembahasannya lebih ke penggarapan komposisinya itu dia pure menggunakan apa yang ada dari materi intramusikalnya gitu. Kalau musik programatik dia biasanya ada latar belakang yang lain dalam penciptaannya. Jadi misal dibagi lagi, ada musik programatik naratif, deskriptif, yang sama ya kayak artikel namanya. Iya. Naratif, deskriptif. Iya. Kalau deskriptif berarti penggambaran latar belakangnya secara rinci. Iya. Gitu. Dia menggambarkan sesuatu, mungkin dari visual secara jelas. Lukisan, terus dia bikin komposisi musik menggambarkan lukisan itu gitu. Jadi sama ya, cuman kalau di musik klasik lebih ke komposisinya. Kalau di
underground ini lebih ke temponya beda, terus apa namanya, dari nadanya Dari berbeda, nada, cara vokalisnya juga berbeda. kalau Eloise dulu dari TKJ ini kan yang aneh ya Mas Rian ya, Yang aneh TKJ. sih sebetulnya. Oh, iya. Enggak. Kalau seni ini bakat ya, bukan. Iya. Cuman kan gini, sekolahnya di teknik komputer dan jaringan, lalu lanjutnya ke Musik. musik Iya. gitu. Tapi memang karena musik ini lebih ke bakat ya, bukan ke ini. Ini TKJ-nya masih ingat ya? Sedikit ya. Masih bisa nggak ngotak-ngatik komputer? Ya paling tidak itu masih bisa ngeprint. Masih bisa ngetik di Word ya, sama pakai Excel. Tugas akhirnya apa ini? Saya bikin karya Bu, tugas akhirnya. Jadi Gitu, pertunjukan gitu. ya pagelaran. Cuman karena pandemi ini jadi tidak diadakan pagelarannya. Jadi hanya sidang skripsi ya. Jadi lebih ketulis ya. Ketulis sama presentasi karya. Oke, karena waktu kita terbatas, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya gali sih dari orang-orang yang keren ini. Maksudnya, saya paling suka musik. Kalau bahas musik tuh nggak ada habisnya Nggak ada ya habisnya. kan. Tanpa musik dunia ini pasti sepi ya. Kalau orang berpikiran berinterpretasi bahwa musik underground itu orangnya begini ternyata juga tidak. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing bagaimana cara mengapresiasi satu aliran musik itu ya kan. Benar nggak sih? Iya benar. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan, pilihan apapun, ketika orang menganggap itu tidak baik, belum tentu itu hal yang buruk ya kan. Jadi itu adalah bahwa musik ini hal yang memang pribadi masing-masing ya, suka yang mana kan gitu. Oke Sobat Ngompres, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ingin bertanya-tanya soal musik bisa dong langsung di Instagramnya SMK Negeri 1 Lumajang atau di YouTube-nya, di komen ya. Nanti di komen podcast ini silakan bertanya, nanti langsung kita jawab, kita tanya ke narasumber ya. Oke, sampai jumpa dulu. Jiralu, open your mind. Ngompres, ngobrol prestasi. Bye-bye.